Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tritunggal yang telah memberikan kita kesempatan menyelenggarakan Christmas Worship, drama musikal, Faith and Hope in Christ. Kiranya Allah Tritunggal memberkati dan menyertai acara drama musikal ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan selain dari yang tadi kita sudah saksikan melalui video, yaitu Bapak Ibu mohon untuk HP di silent atau dinonaktifkan. Mohon untuk barang atau tas tidak diletakkan di kursi sebelah kita, bisa dipegang atau ditaruh di bawah, karena kursi buat rekan-rekan kita yang lain. Parkir di area BSJ ini tidak berbayar atau gratis. Jika nanti terjadi ada emergensi, Bapak Ibu yang berada di tengah bisa membagi kira-kira 6 kursi yang di sebelah kiri Bapak Ibu akan bergabung dengan yang sebelah kiri juga menuju pintu exit di sebelah kiri. Bapak Ibu yang di tengah ada 6 kursi yang di sebelah kanan, dengan bagian di sebelah kanan bisa menuju exit sebelah kanan. Kemudian toilet dewasa ditujukan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak menggunakan khusus toilet anak-anak. Bapak Ibu yang membawa anak-anak mohon untuk menjaga ketenangan dan ketertiban. Bapak Ibu dilarang mendokumentasikan dalam bentuk apapun, dalam bentuk suara, video, foto, ataupun hal yang lainnya pada saat acara berlangsung. Panitia yang akan mendokumentasikan kemudian bisa membagikan pada H+3 secara resmi bagi yang membutuhkan. Dilarang untuk makan atau minum di dalam ruang ibadah ini, dilarang merokok dan kita wajib menjaga kebersihan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, acara drama musikal ini terdiri dari 3 babak dan merupakan bagian dari ibadah. Tidak ada jeda atau istirahat. Mohon Bapak Ibu, anak-anak semua, kita semua mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini sampai selesai. Bapak Ibu di bagian pendaftaran tadi sudah diberikan tiket yang di belakangnya ada QR code. Ada 2, yang satu berisi atau jika kita scan itu adalah buku acara secara soft copy. Di situ ada gambaran singkat tentang kisah George Mueller dan juga drama musikal yang kita saksikan hari ini. Kemudian yang satunya lagi adalah QRIS untuk kita nanti persembahan. Baik Bapak Ibu, kita semua akan menyaksikan Christmas Worship dengan kita awali dengan pujian bersama Besar Setiamu. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita pujikan Besar Setiamu ketiga baitnya. Setelah itu kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Juhendi Rumah Horbo, MTH, Bimas Kristen Kanwil Tangsel. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selalu. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Mu sediakan. Besar setiamu kepada. Bait kedua. Matahari serta bintang dan bulan
setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memberkati dan menghantarkan kami pada sore hari ini di tempat ini. Kami mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus 2000 tahun yang silam. Kami rayakan dalam ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Dalam nuansa drama musikal yang akan menggugah, menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Biarlah ibadah perayaan Natal pada sore hari ini berkenan mempermuliakan Kristus Yesus, Allah yang sudah lahir dalam pribadi kami masing-masing sebagai Mesias, Raja di atas segala raja. Bagimulah segala hormat dan pujian dan kemuliaan. Kami tabiskan ibadah perayaan Natal ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Berkatilah kami dalam kerelaan hati Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Juhendi. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Begitu besar kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita. Kita diberi damai, penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Hal ini nyata di dalam Kristus Yesus yang sudah lahir. Anak yang kudus telah datang ke dunia, Allah menjadi manusia, tinggal beserta kita. Dia Immanuel. Mari kita menaikkan pujian di malam sunyi Bethlehem keempat baitnya. Setelah itu kita melihat prelude, trio, permainan biola, cello, dan juga piano yang akan mengalunkan pujian O Come All Ye Faithful. Dilanjutkan dengan drama musikal babak 1 dan 2, lalu renungan firman Tuhan oleh Bapak Vikaris Kristanto Wicaksono. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah yang terbit di tengahmu di masa yang genap. Terwujud harap umatku dan takutnya. Sang Kristus sudah lahirlah. Kristus sudah lahirlah, Maria ibunya. Di waktu dunia tidurlah, malak menjaganya. Masyurkan bala surga, sang anak yang kudus,
Ku mohon anak yang kudus, kau datang padaku. Ampuni dosaku segenap, kuduskan hatiku. Kau saja dapat tolong, meskipun kau kecil. Ya Tuhan, tinggal sertaku, Engkau Immanuel.
Atas pelayanannya, Tuan Muller, jangan sungkan untuk datang kembali ke Teignmouth. Terima kasih Nyonya Mary untuk pelayanannya selama di sini. Kami pasti akan merindukan pelayanan kalian berdua. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Oh tiada ku gelisah akan masa depanku, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit akan gelap, tapi Dia yang peliharaku, melindungiku kekal. 1832 euforia sains dan teknologi guncang kota Bristol. Hak suara rakyat tuntut, reformasi penguasa berangus. Kelam asap industri umbar ambisi tinggi, batubara Bedminster putar mesin tam. Pabrik tumbuh usaha subur, rumah buruh melarat menjamur, sanitasi sebatas mimpi. Kerja lupa higienis, pandemi kolera. Cinta kasih terbit besi dan baja, tangan bocah paksa kerja, perempuan paksa berbeban panjang. Dalam damai Teignmouth visi Tuhan tertanam, pergi dan tinggal di Bristol. Ku tak tahu masa menjelang, pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah di depanku selalu. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jangan halangi saya. Mereka pekerja saya.
mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Tuan Muller, lingkungan bersih dan indah itu harus bukan? Apalagi di sini. Kami hanya memberi sedekah pagi, semuanya akan bersih dan indah kembali. Nah, itu makan gratis yang datang pemulung dan pengemis. Tidak kerja jangan makan. Ada rumah kerja. Dikasih kerja dikasih makan. Kerja pagi, siang, malam, makan cuma sekali. Tenaga habis, tak digubris. Curhat dia. Shh, anak kecil diam. Baiklah, kami akan perhatikan. Besok bersih ya. Takkan terpahami kasihnya yang murni hingga ia serahkan semua. Beban berat kita, semua kesusahan, Dia tanggung dan sempurnakan. Percayalah dan taat padanya, pasti kau dikasihnya. Percaya dan taat. Agus Herman Franke, kisah hidupnya singgah di benakku 3 kali. Franke mulai menyambut anak-anak yatim hangat ramah di akhir usia tahun 1696. Dengan iman dan doa rumah besar dibangun. 1000 bahkan 2000 anak aman terlindungi. Diberi makan, diajar firman, hidup jadi berdaya. Franke hanya bersandar pada Tuhan. Gelora ini sama. Dalam doa aku bergumul, ini panggilan Tuhan atau ego kuka? Walau kecil angkaku hanya sekolah minggu, sekolah dasar 2 hari bagi anak jalanan. Siap mengajar. Aku punya meja dan kursi. Nyonya Mary, boleh kami ikut? Aku suka baca. Aku suka berhitung. Aku pengen jadi dokter. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Kemurahan Tuhan memberi sukacita bagi yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, bersuka dalam Yesus. Percaya dan taat. Kak, aku ikut. Kerja. Temen tolong. Kamu kerja di sini. James, tolongin aku. Anterin. James, tolongin aku. Tuan Muller, kakak saya, tolong.
Dia pasti peliharaku. Nyanyiku bahagia karena aku merdeka. Dia peliharakan burung. Dia pasti peliharaku. Haruskah ku berduka di cengkram resahku? Haruskah hatiku hampa merindu damai surga? Yesus bagian hidupku, Dia teman setia. Burung liar dijaganya, apalagi diriku. Nyanyiku bahagia karena aku merdeka. Dia peliharakan burung, terlebih lagi aku. Yesus peliharaku. Tuan Muller, pedulimu dan peduliku sama. Anak jalanan kau perhatikan, aku juga. Kau beri kemanakah tempat tinggal? Aku juga. Kau beri makan, aku juga. Kau beri mereka pekerjaan. Oh ya? Kerja apa anak-anak itu di tempatmu? Di tempatku jelas. Kerja cari uang. Biarlah anak itu pilih sendiri. Tempatmu, aku tuh ke tempatku. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dibujuk-bujuk. Engkaulah Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Surya ciptaku, kekal alammu. Di hadiratmu, jiwaku tenang. Engkau hikmatku, firman hidupku. Hikmatku, firman Kau besertaku, nan ku sertamu. Engkau Bapa
Engkaulah Tuhan, tempat berteduh. Kau perisaiku dan benteng teguhku. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Drama musikal kita pada sore hari ini mengambil dari biografi Josh Muller. Dan pada perenungan firman Tuhan pada sore hari ini saya mau mengajak kita membaca dari bagian firman Tuhan yang mengubah, yang memberikan kekuatan yang begitu besar kepada tokoh yang kita saksikan pada sore hari ini, yaitu Josh Muller. Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian yang membawa Alkitab untuk kita boleh membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Ayat ini Josh Muller sendiri tuliskan di dalam autobiografinya. Ayat ini memberikan kekuatan yang besar kepada Josh Muller ketika dia mengalami berbagai macam tantangan di dalam dia melayani Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Filipi pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita memohon agar Tuhan boleh memimpin di dalam perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpinkan di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah tidak ada satupun di antara kami yang boleh Engkau lewatkan. Biarlah kebenaran-Mu, biarlah kekuatan daripada-Mu itu boleh mengubahkan hidup kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi yang seperti saya katakan sore hari ini, tokoh yang kita saksikan adalah Josh Muller. Josh Muller tadi seperti saya katakan mengambil bagian Filipi pasal 4 ayat 19 ayat 20 ini menjadi satu kekuatan besar buat dirinya. Josh Muller siapa dia? Kalau kita mempelajari di dalam biografinya, kita bisa mendapatkan bahwa seorang yang bernama Josh Muller, dia bukan orang yang tiba-tiba saja menjadi orang yang hebat. Tidak, tetapi kita bisa melihat bahwa Josh Muller di dalam masa mudanya, dia menjalani kehidupan yang juga tidak baik. Tetapi ketika dia berumur 20 tahun, dia bertobat. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman dia kepada Tuhan Yesus Kristus itu membuat
perubahan yang besar. Iman itu, iman yang terus dipertumbuhkan. Tadi kita sudah melihat bagaimana Josh Muller pindah ke Bristol. Dan ketika dia pindah ke Bristol itu, kondisinya tidak mudah. Terjadi yang namanya revolusi industri. Pada saat itu, pada abad ke-19, ada revolusi industri. Revolusi industri ini membawa perubahan yang begitu besar. Perubahan yang begitu besar baik di dalam bidang ekonomi maupun di dalam bidang kehidupan sosial. Revolusi industri membawa kebaikan buat beberapa aspek. Tetapi revolusi industri juga menyebabkan urbanisasi yang begitu besar. Banyak orang-orang dari desa pindah ke kota. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Mereka bekerja di pabrik-pabrik. Perubahan ini, perpindahan orang dari desa ke kota ini menyebabkan kondisi di kota itu tidak menjadi baik. Karena tiba-tiba ada orang dalam jumlah banyak pindah ke kota. Menyebabkan kondisi kota itu menjadi kumuh. Mereka tidak siap untuk bisa mendapatkan orang dalam jumlah banyak. Kondisinya menjadi kumuh, sanitasi itu menjadi begitu buruk, air menjadi sangat terbatas dan kesehatan begitu sangat menurun. Bukan cuma itu saja, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana anak-anak pun dieksploitasi. Kenapa anak-anak dieksploitasi? Karena kehidupan ekonomi yang sulit mengharuskan orang tua itu memperkerjakan anak-anaknya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilannya apakah besar? Tidak. Penghasilannya adalah penghasilan yang kecil. Dan anak-anak itu dipaksa bekerja dalam waktu yang sangat panjang. Di dalam catatan sejarah menyebutkan mereka dipaksa bekerja 12 jam, 16 jam sehari. Dan mereka harus bekerja selama seminggu itu. Dan pada saat itu mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik. Pada zaman itu pekerja tidak mendapatkan haknya dengan baik. Mereka hanya seperti orang yang diperas untuk menghasilkan produksi. Tidak ada undang-undang yang mengatur untuk pekerja itu boleh dilindungi. Dan memperkerjakan anak-anak di bawah umur itu menjadi suatu hal yang biasa sekali. Dan bukan cuma itu saja, kondisi ini, kondisi ketimpangan ekonomi ini sangat-sangat besar. Orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang tadi kita bisa lihat, itu bisa menjadi demikian kayanya. Tetapi anak-anak pekerja itu menjadi sedemikian tersiksa dan sedemikian miskinnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi seperti ini, bukan di dalam kondisi yang mudah, golongan kaya itu sedemikian sedikitnya. Sementara sebagian besar orang hidup di dalam kemiskinan dan di dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini. Josh Muller tergerak hatinya untuk menolong anak-anak ini, untuk memulai panti asuhan. Bukan karena dia kaya, tidak, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi dia terlebih dahulu. Dan kasih itu harus dia wujud nyatakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi kita sudah membaca 2 bagian ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dan ayat 20. Ayat-ayat ini yang memberikan kekuatan besar buat Josh Muller. Ayat-ayat yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ini memiliki konteks yang mirip sekali. Filipi pasal 4, surat Filipi ditulis oleh siapa? Surat Filipi dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus itu mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada saat Paulus menuliskan ayat ini, kondisi dia seperti apa? Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Alkitab kita tahu bahwa Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Bahkan kalau kita melihat ya, di dalam penjara itu pun dia harus ditemani oleh seorang yang bernama Epafroditus. Untuk apa? Karena Paulus itu pun dia sangat sulit untuk bisa menuliskan apa yang harus dia tuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada lainnya. Kondisi Paulus itu demikian sulitnya. Kondisi dia dikatakan mungkin sekali kakinya itu terantai. Tubuhnya itu demikian lemah. Dia ada di dalam penjara. Tetapi ketika dia berada di dalam penjara seperti itu, dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan di dalam kondisi kekayaan, bukan di dalam kondisi hebat,
tetapi dengan iman dia melihat bahwa Allah yang dia imani adalah Allah pemilik alam semesta ini. Allah yang bukan saja mengatakan, saya mengasihi engkau. Tidak, tetapi Allah yang mau datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang pada Natal kita peringati kedatangannya. Allah yang menyatakan kasih-Nya itu real di tengah-tengah umat manusia yang tanpa pengharapan. Manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa. Manusia semuanya sudah demikian bobroknya. Manusia itu cenderung untuk egois. Maka Tuhan datang kepada manusia. Paulus mengimani bahwa karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang demikian besar itulah, maka saya bisa mengatakan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Iman itu bukan hanya sekedar teori. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman itu harus dihidupi. Iman bukan hanya di dalam pengetahuan, tetapi iman itu ada di dalam kehidupan nyata. Dan sama seperti Rasul Paulus dalam surat Filipi menuliskan hal tersebut, maka Josh Muller menghidupi hal tersebut. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, dia menolong anak-anak. Dia membuat bagaimana dia menyediakan tempat untuk anak-anak itu bisa belajar. Dia membagi-bagikan makanan kepada anak-anak tersebut. Tujuannya apa? Untuk dia mendapat pujian? Tidak. Tetapi untuk Allah dimuliakan. Pada zaman ini begitu banyak orang yang baru sedikit saja melakukan perbuatan baik. Dia kemudian mengupload tindakannya itu ke media sosial. Supaya apa? Supaya banyak orang boleh memuji dia. Tetapi Josh Muller tidak demikian. Dia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bertanya, di tengah kondisi sulit, Josh Muller melakukan hal tersebut. Kekuatan apa yang dia miliki? Apakah dia kaya? Tidak, dia bukan orang kaya. Apakah dia punya backing orang-orang terkenal atau backing orang-orang kaya? Jawabannya tidak. Sejarah menyaksikan dia melakukan semuanya itu. Dia bersandar kepada Tuhan. Iman dan doanya itu menjadi sandaran di dalam kehidupannya. Satu kisah yang menarik di dalam kehidupan Josh Muller. Pernah suatu kali Josh Muller itu berpikir untuk boleh mencetak dan boleh mendistribusikan, membagi-bagikan Alkitab. Dia berpikir dia bisa membagi-bagikan 100.000 Alkitab kepada banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, percetakan pada saat itu tidak semurah pada saat ini. Untuk mencetak 100.000 Alkitab itu tidak murah. Tidak seperti biaya saat ini. Dibutuhkan biaya yang begitu besar. Dari mana Muller bisa mendapatkan uang untuk bisa mencetak 100.000 Alkitab untuk dia bagi-bagikan secara gratis? Maka Muller tidak datang kepada orang kaya. Dia tidak mengemis, tetapi dia mulai dengan berdoa. Dia menyerahkan segala rencananya itu di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa jika benar ini adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Dia berdoa, dia berlutut, dia beriman, dia bersandar kepada Tuhan. Dan dicatat di dalam sejarah bahwa tidak lama setelah itu donasi itu mengalir. Banyak orang-orang yang dia tidak kenal, orang-orang dari berbagai macam latar belakang, termasuk orang-orang yang belum pernah mengenal Muller sebelumnya. Mereka memberikan uang, memberikan sumbangan untuk bisa mencetak 100.000 Alkitab. Bahkan beberapa orang itu mengatakan, saya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saya mendapatkan dorongan untuk boleh memberikan sumbangan ini. Dan dicatat bahwa dalam waktu yang singkat, 100.000 Alkitab itu, biaya untuk mencetak 100.000 Alkitab itu berhasil dikumpulkan. Dan dengan ini semakin memperkuat iman daripada Muller. Dia melihat bahwa Allahnya itu boleh memenuhi kebutuhannya. Iman kepada Kristus yang kita katakan itu seperti apa? Di tengah kondisi-kondisi yang sulit,
kondisi yang tidak atau yang tanpa harapan seperti yang ada dialami oleh Muller atau yang mungkin kita alami saat ini. Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Kepada siapa kita menaruh harapan kita? Iman itu bukan suatu yang fiktif. Iman itu bukan sekedar slogan. Iman itu harus dihidupi. Josh Muller bukan cuma sekedar orang hebat, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang beriman. Dan seharusnya problem yang dialami oleh Josh Muller adalah hal yang sama, pergumulan yang sama yang kita alami di dalam kehidupan kita. Maka di dalam bagian ini saya mengajak kita melihat beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa menghidupi iman yang benar. Beberapa hal itu. Yang pertama, perubahan daripada Josh Muller. Perubahan yang dialami oleh Josh Muller itu dimulai dari mana? Jawabannya adalah jelas. Dimulai dari pertobatannya. Tadi saya katakan di awal, Josh Muller tidak tiba-tiba saja menjadi orang hebat. Di dalam masa mudanya, Muller ini juga orang yang penuh dengan ketidakjujuran. Dikatakan dia berlaku seenaknya sendiri. Tetapi di dalam umurnya yang 20 tahun, dia mengalami pertobatan. Ketika dia menghadiri sebuah pertemuan pendalaman Alkitab, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan dia bertobat kepada Tuhan. Dan pertobatan inilah yang menyebabkan dia berubah di dalam hidupnya. Hidupnya yang tadinya sangat egois, yang bahkan merugikan orang lain. Tuhan ubahkan untuk boleh menjadi alat Tuhan. Kunci pertama untuk orang bisa memiliki kehidupan yang nyata di dalam imannya adalah apa? Pertobatan yang sejati. Di dalam kondisi yang tanpa harapan, di dalam kondisi yang paling jahat sekalipun seperti yang kita lihat di dalam setting Josh Muller pada saat itu. Kita bisa melihat seorang yang namanya Josh Muller bisa memiliki sandaran yang benar. Karena apa? Karena dia telah bertobat. Dia telah menyandarkan hidupnya kepada Allah yang hidup. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan menjadi langkah awal untuk orang bisa hidup di dalam iman yang benar. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin seseorang itu dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Hal pertama yang perlu dicatat, hal pertama yang harus kita pegang, bahwa kita semua, berapapun juga kita, sekondisi kita seperti apa sekalipun, kita harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Josh Muller itu percaya kepada Alkitab. Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak. Josh Muller mendasarkan hidup pelayanannya itu kepada keyakinan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dia melihat apa yang dituliskan Alkitab itu sebagai satu kebenaran dan dia menghidupinya. Tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dituliskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan hartamu yang memenuhi segala keperluanmu. Bukan kedudukanmu. Josh Muller menghidupi hal ini. Alkitab itu bukan sekedar menjadi pajangan. Alkitab itu bahkan bukan sekedar dia baca. Tetapi Alkitab itu adalah kebenaran yang harus dihidupi. Maka hal kedua yang Josh Muller dan harusnya tiap kita juga boleh bersama-sama menghidupinya. Yaitu bahwa Alkitab itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus dihidupi. Hal ketiga, Josh Muller percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Di dalam kehidupan Josh Muller ketika dia menyediakan tempat buat anak-anak yang terlantar itu, maka dia mendapati bahwa segala keperluan yang tidak sedikit disebutkan lebih dari 10.000 anak yang mendapatkan tempat di dalam tempat yang disediakan oleh Josh Muller. Tidak sedikit kebutuhan yang harus dia sediakan. Tetapi Josh Muller percaya bahwa Allah itu adalah
Allah yang menyediakan. Yang ketiga, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Hal yang keempat, Joyce Muller menghidupi iman itu sebagai anugerah dan juga sebagai disiplin. Muller seringkali menggambarkan bahwa iman itu bukan cuma sekedar kita biarkan, tetapi iman itu harus kita pertumbuhkan di dalam disiplin kehidupan kita. Melalui membaca firman, melalui berdoa, melalui tantangan yang terjadi hari lepas hari. Dan kita tetap memutuskan untuk kita tetap mau bersandar kepada Tuhan. Joyce Muller di dalam kehidupannya terus menerus melatih imannya. Sekali lagi, dia meneladani dari mana? Dari Alkitab. Dan salah satu yang paling kuat, dia meneladani dari Rasul Paulus. Di tengah kondisi yang sulit sekalipun, dia tetap melakukan disiplin imannya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini Joyce Muller hidupi. Dan di dalam kisah yang lain, yang mungkin kita pernah mendengarnya, kisah yang sangat terkenal, bagaimana suatu kali ketika Joyce Muller itu menjalankan panti asuhan itu, dia menampung anak-anak terlantar, dia menampung anak-anak yang membutuhkan makanan. Dan pada suatu pagi ketika panti asuhan yang Joyce Muller dirikan itu, hari itu dia harus memberikan makanan kepada anak-anak. Hari itu dia harus memberikan susu untuk anak-anak yatim piatu itu. Dan pada pagi hari itu, tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada makanan sama sekali. Anak-anak itu sudah duduk di meja makan. Mereka sudah menunggu makanan apa yang mereka bisa makan. Tetapi di meja itu masih kosong. Maka apa yang dilakukan oleh Muller? Muller berkata kepada anak-anak itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk meminta makanan, tetapi mengucap syukur untuk makanan. Anak-anak itu bingung, mana makanannya Tuan George? Joyce Muller katakan, kita harus bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan. Maka hari itu, pagi hari itu, dengan meja makan yang kosong, Joyce Muller bersama dengan anak-anak yatim piatu di situ, mereka berdoa, bersyukur atas makanan yang Tuhan sediakan. Mejanya masih kosong. Dan ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba dari pintu itu terdengar ketokan. Ada seorang tukang roti. Tukang roti itu membawa roti yang cukup untuk anak-anak itu. Ketika tukang roti itu ditanya, kenapa kamu memberikan roti ini? Tukang roti itu mengatakan, tadi malam, di tengah malam ketika saya tidur, saya tiba-tiba terbangun. Dan saya memiliki satu dorongan yang kuat untuk memberikan roti kepada anak-anak yatim di tempat Tuan George ini. Dan pagi harinya ketika tukang roti itu memanggang rotinya, membuat rotinya, dia sengaja membuat roti lebih untuk roti itu diberikan kepada panti asuhan tempat Joyce Muller tersebut. Roti itu datang. Roti itu datang. Di meja makan mereka ada roti. Dari mana? Tuhan kirim. Gak berapa lama kemudian ada yang mengetok pintu lagi. Kali ini tukang susu datang. Tukang susu itu mengatakan, kendaraan saya yang saya pakai untuk mengantar susu, tidak tahu kenapa tiba-tiba mogok persis di depan rumah yatim piatu tempat Joyce Muller tersebut. Kendaraannya mogok dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat. Daripada susu yang saya bawa itu basi, maka susu ini saya berikan kepada panti asuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang memberikan susu? Jawabannya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang menyediakan. Iman kepada Tuhan kita bukan iman yang kosong. Kalau Dia sendiri memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita yang tidak mampu ini.
kita yang bobrok ini, kita yang tanpa diajar sudah pandai berbuat dosa ini, kita yang sengaja menyembunyikan dosa-dosa ini, Tuhan mau datang untuk menebus dosa kita. Terlebih lagi, Dia pasti memperhatikan setiap kita. Jika burung pipit itu dipeliharakan oleh Tuhan, maka Dia pasti memeliharakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan, doa, iman Josh Muller ini membawa dampak yang begitu luar biasa sekali. Dicatat bahwa Josh Muller merawat lebih dari 10.000 anak yatim di dalam masa hidupnya. Lebih dari 100.000 orang mendapatkan pendidikan dari dia. Josh Muller ini bahkan menjadi inspirasi buat banyak orang untuk boleh melakukan iman yang benar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Josh Muller ini bahkan ketika dia berumur lebih dari 70 tahun, ketika usianya sudah lanjut, tidak menghentikan pelayanan dia. Ketika dia berumur lebih dari 70 tahun, bahkan dia berkeliling untuk memberitakan Injil. Maka begitu banyak dampak dari orang-orang yang percaya dari pelayanan Josh Muller ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita kembali melihat bukan sekedar Josh Muller sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang terkenal. Tetapi saya mengajak kita melihat bagaimana seharusnya kita juga harusnya memiliki iman yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman itu adalah iman yang harus kita hidupi secara nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan yang mau turut campur di dalam sejarah ini. Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang berkenan kepadanya. Yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sebagai hamba Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di antara kita yang pada sore hari ini mau berkata, Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya katakan saya orang Kristen, tapi hidup iman saya jauh daripada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya tidak mengenal-Mu. Tetapi hari ini Engkau menyatakan kepada saya, pengharapan saya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau beriman kepada Tuhan Yesus. Siapa berkata demikian, angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan tangannya. Yang kedua, saya mau bertanya. Siapa di antara kita yang mengatakan, Tuhan, saya telah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tetapi saya seringkali masuk di dalam kekhawatiran saya. Saya terjebak di dalam kekhawatiran saya. Bahkan hidup saya telah mengandalkan hal-hal duniawi. Telah mengandalkan uang saya. Mengandalkan manusia. Saya telah lama meninggalkan Tuhan. Saya ingin kembali memperbarui iman saya. Siapa berkata demikian? Angkat tangan. Saya mau memperbarui iman saya. Puji Tuhan. Saya mau beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Turunkan tangan. Dan yang terakhir saya mau bertanya. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, berkat-Mu itu begitu besar dalam kehidupan saya. Meskipun tantangan itu begitu sulit. Saya sore hari ini mau menetapkan diri. Sama seperti Josh Muller. Saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya mau pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan inginkan untuk saya pergi memberitakan Injil. Menjadi hamba Tuhan. Siapa berkata demikian? Tidak main-main. Tidak ikut-ikutan. Tetapi sungguh-sungguh.
dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan? Siapa berkata demikian? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, turunkan tangan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hidup kami demikian enak. Tidak seperti zaman Josh Muller. Tidak seperti zaman Rasul Paulus yang ada di dalam penjara. Hidup kami demikian nyaman. Makanan itu ada di dalam lemari kami. Lemari es kami penuh persediaan makanan. Sehingga kami seringkali tidak tahu apa artinya beriman dan bersandar kepada Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan kembali menunjukkan kepada kami. Iman itu bukan hanya teori, tetapi iman itu harus dihidupi. Ampunilah kami yang tidak beriman ini ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk hidup kami boleh bersandar kepada iman, kepada pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka yang bertobat kepadamu. Tuhan, tolong terima mereka. Mereka yang memperbarui iman mereka, tolong Tuhan pegang tangan mereka. Karena ke depan perjalanan mungkin tidak terlalu mudah. Tetapi biarlah setiap kami boleh terus beriman dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang secara sungguh-sungguh mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan sertailah, kuatkanlah komitmen hidupnya untuk boleh hidup diproses sehingga suatu saat nanti siap menjadi hamba Tuhan, siap menjadi misionaris kemanapun juga Tuhan utus. Tuhan, inilah diri kami, ampunilah kami. Perbaruilah iman kami, peganglah tangan kami, karena tanpa Engkau, kami ini manusia binasa. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan yang boleh melawat kita, yang memberikan firman-Nya melalui hamba-Nya, Bapak Vikaris Kristanto. Kita masih akan melanjutkan acara kita. Kita bisa perhatikan, jadi di tiket yang kita terima ada 2 barcode ya, QR code. Jadi yang satu adalah buku acara digital. Jadi Bapak Ibu bisa melihat rangkaian acara pada saat ini dari babak 1, babak 2, babak 3 drama musikal maupun juga untuk lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama ada di situ. Kemudian barcode yang kedua itu berisi QRIS yang sebentar lagi kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Hidup di dalam Tuhan tidak mudah. Tuhan memang tidak berjanji. Jalan yang kita lalui pasti lancar, enak, dan mudah. Tetapi Tuhan setia akan janjinya. Kita bisa percaya, taat, bersandar penuh, beriman, berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi penghiburan dan kekuatan setiap hari. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, untuk drama musikal yang kita saksikan hari ini, anggarannya tidak kecil. Seluruh pelaksanaan ini menghabiskan dana 222 juta. Seluruh panitia, seluruh pemain yang terlibat sudah berkorban waktu, tenaga, juga dana. Saat ini mari kita bersama-sama menunjang dengan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan ini. Sekali lagi ada 2 cara yang bisa kita
lakukan. Yang pertama melalui scan QRIS atau KRIS yang ada di tiket kita. Dan yang kedua melalui kantong yang akan diedarkan. Mengiringi persembahan kita menaikkan pujian Janji Tuhan Setia. Janji Tuhan itu setia, Dia kata benar. Darah Yesus jaminannya, kuat teguh dan kekal. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya, terbukti buah iman. Bila jalan gelap gulita, tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu, fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya, terbukti buah iman. Sobat, dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Dia sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya, terbukti. Bait keempat kita bangkit berdiri bersama. Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat yang ditunggu, janji Allah sungguh. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya, terbukti buah iman. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Daniel Ong. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini. Tuhan masih mengingat kami, Tuhan terus menopang hidup kami. Di dalam semua yang kami boleh saksikan hari ini, suatu karya di dalam seni, di dalam pertunjukan, tetapi yang Tuhan pimpin di dalam keseluruhannya, sehingga ini menghidupkan iman dan harapan kami. Sehingga kami masih boleh mempersembahkan hidup kami dan juga apa yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, setiap sikap hidup iman kami dan pengharapan kami yang tidak benar dan sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Kiranya Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami dan untuk terus hidup taat, setia kepada pimpinan Tuhan dan terus menyaksikan kemuliaan Tuhan, nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya hidup kami ini boleh kami persembahkan sebagai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya persembahan ini Tuhan berkenan untuk memakainya di dalam tujuan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak semua. Dia Allah yang mendengar seruan kita, teriakan kita minta tolong. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Drama musikal babak 3 kita mulai dengan duet yang berjudul I Waited for the Lord, karya dari Felix Mendelssohn.
inclined unto me. He heard my complaint. He heard my complaint. I waited for the Lord. He inclined unto me. He heard my complaint. He heard my complaint. Oh, blessed are they that hope and trust in the Lord. I waited for the Lord. He inclined unto me. He heard my complaint. He heard my complaint. I waited for the Lord. He inclined unto me. He heard my complaints. Oh, blessed are they that trust in the Lord. Oh, blessed are they that hope and trust in the Lord. Oh, blessed are they that trust in the Lord. I waited for the Lord. I waited for the Lord. He heard my complaint. Oh, blessed are they that hope and trust in the Lord. Oh, blessed are they that hope. Oh, blessed are they that hope and trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord. The Lord. I waited for the Lord, and He inclined to me, and He inclined to me. Oh, blessed are they that hope, are they that hope and trust in Him. Lepaskan saya! Lepaskan! Lepas! Lapor Tuan, para bocah sudah ditangkap. Target pasti tercapai. Bagus. Kalau gitu kita segera buka cabang di Manchester. Kabar baiknya lagi, pendeta itu sudah kapok sama Tuan. Oh ya? Kerja. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Mazmur 81 ayat 10. Ku bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya. Ku bersandar pada yang kekal, aman, nyaman. Ku bersandarkan yang kekal, aman, nyaman. Ku bersandar pada yang kekal. Coba baca, menurut kamu bagaimana? Saudara-saudara terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk membantu anak-anak yatim piatu yang hidup tanpa tempat tinggal dan kasih sayang keluarga. Hari ini, saya ingin membagikan kerinduan yang Tuhan tanamkan di hati saya sejak tiba di Bristol. Mendirikan panti asuhan untuk anak-anak jalanan, khususnya bagi mereka yang telah kehilangan kedua orang tua mereka tanpa memandang latar belakang. Mereka akan menerima pendidikan dasar, pelatihan keterampilan rumah tangga bagi anak perempuan, dan keterampilan kerja bagi anak laki-laki. Tanpa dipungut biaya. Bukankah kita juga telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma? Panti asuhan memerlukan ibu asrama, guru, dan asisten yang beriman kepada Tuhan Yesus. Panti ini hanya akan terwujud jika Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat. Kami tidak akan mencari dana, tidak akan mengandalkan orang-orang kaya di negeri ini, tapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Jika rencana ini dari Tuhan, Dia akan Jalan musafir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalanku cerah, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Puji Tuhan Nyonya Mary, puji Tuhan Nyonya Stella. Tuan Charles akan segera mengirimkan ranjang dan kasur untuk 10 anak. Baju-baju anak perempuan juga akan tiba sore ini. Kiriman Nyonya Lauren. Kiriman gandum dan keju juga sudah ada. Dapur dan alat masak lengkap sudah saya siapkan. Dapur utama juga sudah saya tata. 4 kamar di atas sudah saya bersihkan. Tak sabar menanti anak-anak datang. Ada apa Nyonya Mary? Sudah 1 bulan, belum ada 1 anak pun yang datang ke panti. Apa salah kita? Setiap ke pasar, aku selalu mengajak anak-anak itu datang kemari. Mungkin mereka kira mereka akan dipaksa kerja oleh kita. Ini teguran Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan telah siapkan untuk mengisi panti kita. Ampuni kami ya Tuhan. Mari kita doakan mereka. Tuan Andrew, ayo kumpul semua. Kita harus berdoa bersama. Segera, jangan ditunda-tunda. Silakan Tuan, dipimpin doanya. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Oh, tiada ku gelisah akan masa depan.
berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena langit tak genang. Oh tiada ku gelisah akan masa depanku. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku Manchester, kami datang. Kau di hari esok tak dapat ku mengerti, tapi satu hal ku tahu, Tuhan pegang tanganku dan berjalanlah. James, kakakku di mana? Oh, iya. Ayo, duduk. Agar di dalam setiap langkah Engkau besertaku. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, Yesus pimpinku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal di hari esok tak dapat ku mengerti, tapi satu aku tahu, Tuhan pegang tanganku. Siang serta malam engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Manchester, kami datang.
Segala puji, hormat, kemuliaan kita persembahkan dan kembalikan kepada Allah Tritunggal. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan doksologi. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irwan Hung. Setelah itu kita memuji pujian Bapak terima kasih. Dalam anugerah-Mu Tuhan kami terus bersyukur jikalau kami boleh melihat sepenggal kisah dari George Muller. Terus mengingatkan kepada kami bahwa sejarah gereja, sejarah karya keselamatan yang Engkau kerjakan di tengah-tengah kami terus berlangsung. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan George Muller, kami percaya itu juga akan Tuhan kerjakan di masa hidup kami sekarang ini. Tuhan akan memakai setiap kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat anugerah-Mu, melayani, berbagian di dalam pekerjaan kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong kami, membawa kami untuk melihat iman yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Itulah yang sungguh kami rindukan Tuhan. Nyatakanlah anugerah-Mu. Berilah kepada kami pengharapan di dalam-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berserah, kami memohon. Mari jemaat kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai setiap kita. Membawa kita terus beriman, berharap kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat anugerahnya. Menyaksikan kemuliaan namanya. Menyertai setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa